Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ia telah menyuruh kereta dan kuda Firaun keluar untuk berperang dan membawa tentara serta pasukan yang gagah. Padahal mereka terbaring dan tidak dapat bangun lagi. Mereka sudah mati dan padam laksana sumbu. Beginilah firman Tuhan yang telah melaksanakan semuanya itu. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah memperhatikan hal-hal yang dari masa purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah bertumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan akan mengalirkan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, juga serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan aku telah membuat sungai-sungai mengalir di padang belantara untuk memberi minum kepada umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan keagunganku. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah melakukan
dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan Allah berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan bersatu dalam kematiannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku pun beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan berarti aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun, pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah.
Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun berdiri tegak lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai manusia pastinya pernah memiliki yang namanya kesalahan, atau setidak-tidaknya pernah bersalah, atau dalam bahasa rohani berdosa. Tapi saya perlu cek dan klarifikasi, adakah di sini yang merasa setidaknya tidak pernah berdosa atau bersalah? Tidak perlu angkat tangan ya. Setiap manusia pernah bersalah, setiap manusia pernah melakukan dosa. Kita masing-masing pasti memiliki yang namanya sisi-sisi gelap dalam kehidupan kita, di mana manusia jatuh di dalam dosa. Terhadap hal ini, bagaimana kita merenungkan semuanya itu? Lewat sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari Minggu Prapaskah pekan kelima ini, Nabi Yesaya memberikan suatu pewartaan kepada kita semua. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah memperhatikan hal-hal yang dari purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang dan akan sudah bertumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Yesaya memberikan suatu peneguhan, pewartaan kepada kita semua, di mana saat itu Nabi Yesaya memberikan pewartaan kepada bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel banyak melakukan dosa, sudah ditolong hidupnya oleh Allah, dibebaskan dari penjajahan Mesir, tetapi bangsa Israel masih berbebal hati. Mereka tetap saja menyembah dewa-dewi asing, digambarkan menyembah lembu emas. Mereka digambarkan meninggalkan Allah Yahweh. Bacaan kedua, Rasul Paulus juga memiliki sisi gelap dalam hidupnya. Yang awalnya dia adalah seorang pendosa. Dia mengejar-ngejar orang Kristiani, orang yang percaya kepada Kristus, ditangkap, dibunuh, dianiaya. Orang yang tidak sama dengannya maka dianggap salah. Dua hal pengalaman hidup manusia lewat pengalaman bangsa Israel dan pengalaman Rasul Paulus sebenarnya menggambarkan pengalaman kita semua. Pewartaan para nabi mewartakan dan menawarkan kepada kita semua soal belas kasih dan kepedulian Allah yang senantiasa mengampuni.
Minggu kemarin bacaan Injil mengisahkan tentang anak sulung dan anak bungsu yang tidak setia kepada bapaknya. Baik anak sulung maupun anak bungsu, Allah tetap memberikan belas kasih kepada anak sulung yang dia sudah taat, sudah setia, tetapi memiliki hati yang merasa benar, dan dia memberikan suatu pernyataan bapaknya sendiri bahwa semua yang ada milikku juga adalah milikmu. Kepada anak bungsu yang meskipun berdosa, tetapi anak bungsu itu tetap diberikan pengampunan. Belas kasih, kepedulian dan pengampunan Allah inilah yang menjadi harapan baru bagi hidup manusia. Saudara-saudari yang terkasih, belas kasih dan kepedulian Allah semakin nyata ketika Yesus membebaskan, Yesus mengampuni, dan Yesus memberikan suatu sikap atau tindakan kepada seorang perempuan yang berdosa tertangkap zina. Ini kalau kita lihat biasanya ada seperti operasi pasangan tidak sah itu terus kemudian ditangkap, terus kemudian mereka dihukum seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Seringkali ketika ada kesalahan, pemberian hukuman dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar, sebagai satu-satunya solusi atas kesalahan atau dosa yang dilakukan manusia. Seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka ketika menangkap mengetahui perempuan yang berzina, mereka menuntut, mengharapkan sesuatu dari Yesus. Kira-kira Yesus mau berbuat apa terhadap orang yang berdosa ini? Ahli Taurat dan orang Farisi memiliki suatu hukum. Ketika mereka yang kedapatan berzina, maka akan mendapatkan lempar batu atau semacam rajam. Dan tentu ini sangat mengerikan sekali. Terhadap hal ini Yesus memberikan suatu jawaban. Barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia melemparkan batu yang pertama. Dan ketika setelah Yesus memberikan jawaban tersebut, bisa digambarkan orang-orang ternyata tidak ada satupun yang mengambil batu kemudian melempar perempuan yang berdosa tersebut. Digambarkan mereka kemudian melakukan suatu refleksi diri. Apakah saya berdosa atau tidak? Kalau saya berdosa, seperti orang-orang, maka mereka tidak akan menghakimi saudaranya yang bersalah. Tetapi orang-orang di sana mereka membuat suatu sikap, tidak ada satupun yang melempari perempuan tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan hendak mengajarkan kepada kita semua bahwa ketika manusia bersalah, ketika kita melakukan suatu dosa, apakah mungkin memaafkan orang yang bersalah kepada kita? Apakah mungkin ketika ada orang yang melakukan dosa, entah apapun itu, kesalahan-kesalahan, bagaimana sikap kita? Apakah kita terlebih dahulu akan cenderung reaktif untuk menghakimi? Kita merasa paling benar, merasa sudah bersalah, syukur dan sebagainya, sementara aku paling benar dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk melihat suatu kesalahan tidak melulu dari hukuman saja. Jika manusia bersalah, maka hukumanlah yang berbicara. Tetapi kita diajak untuk memiliki suatu sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang ilahi, bahwa Yesus tidak memberikan hukuman. Bukan berarti Yesus setuju dengan dosa, tidak. Tetapi Yesus mencintai orang yang berdosa, pendosa, manusia yang berdosa,
Yesus mencintainya, di mana Yesus justru datang memberikan pengampunan, memberikan pembebasan, memberikan penyembuhan. Tetapi terhadap tindakan dosa, Yesus sama sekali tidak setuju. Maka meneguhkan hal itu, di akhir sabdanya Yesus memberikan suatu nasihat, pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudari yang terkasih, pengampunan dan belas kasih yang dilakukan Yesus menunjukkan suatu kepedulian, menunjukkan suatu wajah belas kasih dan kerahiman. Dan pengampunan inilah yang pada akhirnya memberikan pertumbuhan hidup yang baru bagi setiap orang. Allah yang peduli dan memberi kesempatan kepada orang yang berdosa. Sama seperti kita kemarin sudah menerima sakramen tobat. Ketika kita masuk ke ruang pengakuan, itu sebenarnya merupakan suatu langkah awal yang luar biasa. Bukan persoalan manusia menghadapi manusia, umat menghadapi imam, bukan. Tetapi bahwa ketika kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Dan kita diajak lewat pengampunan Tuhan, diberikan harapan yang baru, diberikan optimisme yang baru untuk memiliki hidup yang baru dan tidak berbuat dosa lagi. Dan itulah wajah pengampunan dan belas kasih dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita melihat saudara-saudari kita yang berdosa, termasuk kita sendiri, apakah kita juga berlaku seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Mereka adalah orang-orang yang sangat ketat sekali dengan hukum-hukum Taurat. Yang namanya salah, ya pasti dihukum. Tidak bisa yang namanya salah itu dibebaskan begitu saja. Maka yang menjadi persoalan adalah ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka merasa benar, sehingga memiliki sikap senantiasa mau menghakimi orang lain. Tetapi perjumpaan dengan Yesus mengubah hidup mereka. Yang awalnya mereka merasa paling benar, mereka merasa hidupnya tidak berdosa. Setelah Yesus mengajak refleksi, Yesus mengajak introspeksi, barang siapa tidak berdosa, silahkan melempar perempuan yang berdosa itu. Maka di sini perjumpaan dengan Yesus telah mengubah hati mereka, dan mereka kemudian mundur perlahan-lahan, menyadari diri bahwa saya pun juga adalah orang yang berdosa. Dan inilah wujud pertobatan ketika orang mau berjumpa dengan Yesus di dalam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah adalah kesempatan bagi kita semua untuk melakukan introspeksi dan pertobatan. Maka marilah di masa Prapaskah ini kita mengubah sudut pandang dan cara hidup kita. Oke, manusia memiliki kesalahan, manusia memiliki dosa, tetapi kita diajak supaya tidak menempatkan diri kita sebagai hakim bagi sesama, tetapi kita diajak seperti Allah sendiri, seperti Yesus yang tidak menghakimi, tetapi memberikan belas kasih, memberikan pengampunan, supaya orang yang berdosa memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidupnya seperti yang disabdakan Yesus sendiri. Maka dari itu, marilah saudara-saudari yang terkasih, di masa Prapaskah ini yang sebentar lagi kita akan memasuki pekan suci, kita semakin menajamkan hati kita, pertobatan kita. Dengan dosa-dosa kita diajak untuk tidak berkecil hati, tetapi bahwa kita menyadari belas kasih dan pengampunan Tuhan yang senantiasa diberikan ke dalam hidup kita menjadi harapan yang baru, supaya hidup kita menjadi bertumbuh dan berkembang.